Jadi kita lihat tadi pada 3 yang kita dapat sore ini, ide kita kan begini, Bu Sarah. Setelah seseorang itu punya ide produknya apa, skillnya apa, dia tahu beli bahan terbaik yang sesuai dengan segmen marketnya seperti apa, dia olah, dia packaging, dia pasarkan, dia pengen bertumbuh. Nah ini sudah dibuktikan dari oleh 3 tadi kan. Pertama dari Pak Anton, dia tahu siapa supplier ikan di Jakarta ini, dia pengen pasarkan, dia tahu ada temannya siapa yang mau invest dengan boleh katakan meminjamkan atau mengkreditkan daripada freezer, maka dia jalan. Ya kan dengan berbagai tadi skema, mesti ada target, ya, skema harganya, lalu mesti ada juga pelaporan, ya, 3 hari nggak ngelapor, tak pecat jadi reseller gitu kira-kira. Kemudian tadi juga ada kebun nih yang berawal dari betul-betul murni mau jadi pekebun buah naga, tapi kemudian ada kombinasinya. Mulai kepikiran buka restoran karena banyak pekebun datang menjadi wisata, nanti juga mau jadi agrowisata, eduwisata, bahkan mau juga kerjasama manajemen kebun, kalau ada yang mau invest kebun, mungkin purna bakti ya, pensiunan dapat uang pensiun ya, mau pengen punya kebun, di manage bibit ngurusnya, bahkan kebunnya pun dipasangkan lampu sehingga malam hari pun daun-daun bisa tetap berfotosintesis sehingga cepat besar, begitu kira-kira ya. Bahkan katanya hilirnya juga mau pengen nyari-nyari ide nih, apakah buah naga dibikin cookies, dibikin bolu, dibikin produk yang lebih tahan lama. Jadi kalau lagi banjir panen, nggak panik juga berjualan, kalau produk pas lagi rame, produksinya bagus, tapi di sisi lain bagusnya ini juga Pak Bagus juga merasakan bingung juga kan karena mesti cepat dijual. Tapi kalau diolah kan bisa agak lama tahannya. Kalau cookies, biskuit, kue mungkin lebih tahan bulan, 2 bulan begitu ya. Jadi kalau masih penjualan masih belum cepat, bisa ada daya tahan dulu. Nah, datang Chef Jack nih. Chef yang pengalaman, multi produk, tapi jualannya masih ala pertemanan nih. Ya resikonya tadi, pertama kalau pertemanan tuh ya bisa nyangkut ya, tidak ada kontrak, tidak bisa berkeras juga, ya udahlah nanti hukumnya hukum sosial aja lah kata Chef Jack, nanti ketemu jadi malu, apalagi zaman sekarang, zaman sosmed kan, nanti jadi buah bibir kemana-mana ya malu sendirilah, lah kira-kira gitu kan bahasa Chef Jack. Tapi bagaimana dengan Chef Jack yang multi produk, yang masih dengan sistemnya mau bikin apa gue bikinin, apakah bisa menjadi pendekatan untuk peningkatan kapasitas, katakanlah tadi bakso dengan brand tertentu mau menguasai 1 Jabodetabek, Jawa Barat bila perlu. Nah, kalau produknya banyak ini kan bagaimana kapasitas, strateginya bagaimana? Tentu berjualan bakso, berjualan rawon, berjualan bebek asap, memiliki konsumen yang mungkin berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Nah ini bagaimana menumbuhkannya? Apakah bisa dengan kapasitas Chef Jack untuk menumbuhkan semua opportunity ini secara bersamaan? Apa nggak lebih bagus fokus dulu? Kan itu tantangannya. Itu tantangannya. Nah, maka dari gambaran ini kita coba menggali kepada Pak Mindiarto nih untuk komen dulu nih dengan setelah Pak Mindiarto saya lihat mencatat, mengamati, merenungkan ya. Nggak tahu pakai jampi-jampi nggak nih Pak Mindiarto? Mungkin udah pakai jampi-jampi juga nih. Udah. Pak Mindiarto coba diulas nih. Udah ya Pak Min ya, Nah, bersamaan udang-udang itu deh. Baik, Monggo Pak. pertanyaannya. Terima kasih tadi Pak Anton, Pak Bagus, Chef Jack yang sudah sharing ya. Tapi begitu lihat pendekatan Chef Jack ini terakhir saya tergelitik nih. Lihat tampilan, lihat statementnya, kalau sampai ada masalah dengan pembayaran ya ada hukum sosial ya biarin lah gitu lah ya, kan kira-kira gitu ya. Jadi saya tergelitiknya tuh kalau lihat dari foto nih, tampilan security tapi hatinya Hello Kitty nih Pak Jack. Tampilan security tapi hatinya Hello Kitty, halus ternyata tampilannya. Oke, terima kasih. Baik, apa yang dikatakan Pak Anton, Pak Agus dan Chef Jack, so far semua teori, ini secara prinsip dulu ya, semua teori itu pada dasarnya adalah benar kalau itu applied gitu loh. Ya, teori apapun ketika dieksekusi dan berhasil, teori itu jadi benar. Nah, hanya saja
ketika itu dikaitkan dengan sedikit pendekatan-pendekatan ilmiah, akhirnya kan harus diambil sebuah benang merah. Diambil sebuah benang merah, diambil norma-norma yang umum, diambil sebuah pendekatan yang sangat umum, sehingga itu bisa menjadi sebuah mewakili kebanyakan orang. Kan kira-kira begitu. Nah, kaitannya dengan tadi topik kita adalah topik retailer, izinkan saya coba sedikit sharing tentang pemahaman retailer. Ya, izinkan saya sharing untuk tentang pemahaman retailer. Sudah terbaca ya? Ada? Udah Pak Min, udah keluar. Bagus. Ada ya? Sudah. Baik, nah, ini tips sukses jadi reseller. Kita perlu memahami dulu, karena saya mencoba menerjemahkan bahasa ini lebih ke arah bahasa BKR, bahasa rumahan, karena pada prinsipnya retailer ini kan bukan hanya untuk bisnis rumahan, tetapi ini bisa menjadi industri yang sangat besar sekali, di mana saya hidup di dunia ini, gitu, kira-kira begitu. Nah, ada beberapa hal definisi bahwa ungkapan ini berawal dari dua kata, reseller itu kan ya, supaya dipaham. Bahasa Inggris yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, jadi Indonesianya tetap ngomongnya reseller. Sebetulnya kan kalau mau dibilang seller jual, penjual, reseller menjual kembali gitu lah. Atau bahasanya glosir lah. Itu bahasa gampangnya gitu ya, glosir, dan ada pengecer gitu ya. Nah, itu dapat diartikan kembali, sedangkan seller dapat diartikan sebagai penjual. Jadi saya beli kemudian untuk dijual kembali. Saya beli untuk dijual kembali. Nah, beli dijual kembali itu sebetulnya ada dua grade. Grade besar, grade kecil. Kalau grade besar namanya glosir, kalau grade kecil namanya toko pengecer atau penjual eceran gitu kan. Kira-kira lah kalau toko itu toko eceran sama toko glosir. Nah, reseller pada dasarnya adalah sebuah penjualan membeli sebuah barang dari distributor. Nah, saya asumsikan distributor di dalam kaitan BKR adalah ya dia sebagai distributor, dia sendiri sebagai produsen. Tapi kalau bisnis yang luas bisa saja produknya adalah produk import, saya sebagai distributor di lokal ya. Tapi kalau dalam BKR saya bikin sendiri, saya masak sendiri, dan saya otomatis sebagai agennya sendiri, kira-kira, atau sebagai distributor. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ada pemahaman tentang distributor atau supplier, ada reseller, ada dropshipper. Tadi sudah disinggung-singgung oleh Pak Tito. Definisi ini jangan terlalu dipusingin dengan definisi, tetapi perlu difahami ya, perlu difahami saja. Ada 4 hal di dalam kaitan kita punya bisnis, termasuk customer atau konsumen. Ya, ada bahasa lain selain customer itu ada disebut dengan end user, konsumen akhir. Ya. Karena kalau customer itu bisa saja pelanggannya dalam arti bukan konsumen akhir ya. Oke, nah prinsip-prinsipnya begini. Sebagai pabrik, distributor atau UKM atau dapur kita BKR ada di atas tuh yang hijau, pemirsa. Kemudian kita berbicara tentang ada reseller, ada dropshipper, ada konsumen akhir. Nah, yang perlu difahami adalah flow ini menjadi pemahaman di dalam pricing structure. Kalau kita ingin bicara sukses ya, struktur harga itu perlu difahami sini. Maka yang dipikirkan adalah bukan saya jual kemudian saya punya harga X, terserah lu mau jual berapa. Ya, kalau konsepnya konsep reseller, konsepnya reseller, kecuali yang customize ya, kecuali customize saya minta ini, artinya konsumen itu sudah punya need ya. Kayak tadi Pak Chef Jack mengatakan, "Oh, saya ada pesanan ini, saya minta bikinin sini." Artinya konsumen sudah berinteraksi langsung dengan UMKM yang poin paling kanan tuh, biru paling kanan. Itu sudah pada posisi di situ. Ya, atau kita bicara di sana. Kalau bisnis itu ingin berkembang, kita tidak bisa menggunakan tangan kita sendiri. Karena di situ ada network, di situ ada jaringan, di situ ada orang-orang lain yang memiliki jaringan-jaringan lagi, memiliki kaki-kaki yang banyak dan kita nggak tahu kakinya dia siapa. Ya, kemudian ada dropshipper. Bedanya sedikit adalah dropshipper itu seakan-akan dia cuma buka PO, kemudian tolong dari pembuat, dari dapur, dari dapur-dapur rumahan langsung kirim ke konsumen. Dropshipper cuma taking order PO, kemudian tolong kirimin ke konsumen akhir. Nah, itu dropshipper. Tetapi kalau barang itu dikirim dari dapur kita, dikirim ke reseller, kemudian dari reseller kirim konsumen, itu bahasanya bukan dropshipper. Bukan bahasa dropshipper. Dropshipper hanya taking order, kemudian tolong kirimin deh. Nah, itu ya.
Tentunya perbedaan di sini adalah akan ada faktor satu segi repotnya, segi repot dari si pembuat. Kedua pasti ada faktor biaya delivery. Ya, biaya delivery kalau di sini kan 2 kali. Kalau yang paling kiri itu reseller itu 2 kali. Pabrik ke reseller, reseller ke konsumen. Atau UKM ke reseller, reseller ke konsumen, itu 2 ya. Tapi kalau melalui dropshipper adalah dari konsumen langsung ke konsumen akhir. Dia hanya ambil PO saja. Itu ada murahnya apa? Pengiriman bisa lebih cepat. Kedua, ongkos kirim menjadi lebih murah. Nah, ini paham. Nah, dari semua itu, ini kembali ke dalam kaitan bisnis, ada, saya catatnya ada sekitar 5 dosa. Kenapa kok para pengusaha UMKM kok nggak sukses di dalam menjalin pemasarannya? Ya, saya punya produknya enak kok, bagus kok, tapi gagal bisa. Ada faktor 5 dosa yang kita sebut, saya menyebutnya 5 dosa besar. Dosa ini bukan dosa kecil diampuni. Dosa minta maaf selesai. Tapi kalau artinya kita butuh merubah struktur. Kalau dosa besar tuh, merubah mindset. Ya, pertama adalah yang sering terjadi para UMKM ini, ya para usaha adalah satu, mindset miskin. Artinya apa mindset miskin? Adalah selalu minta free kebijakan, minta treatment, minta proteksi, terlalu banyak, minta insentif dari pemerintah, minta kalau bisa belajar tuh cari yang gratisan. Itu kan mental miskin semua maksudnya. Kedua adalah kurang caring. Kenapa kurang caring? Saya jual, kemudian sudah ada pembeli, persoalan buat saya sudah selesai. Karena saya jual hanya kepada orang atau reseller tadi. Maka persoalan bukan ada lagi di saya, persoalan itu ada di reseller. Artinya apa? Kira kurang peduli. Ketiga, perlu mindset yang disebut konsisten dan persisten. Konsisten apa? Konsisten di dalam hal produksi, kualitas, itu konsisten. Ya, persisten di dalam hal tujuan bisnis. Tujuannya adalah ingin bermain di reseller atau kita ingin bermain di end user. Itu 3. Kemudian mindset keempat adalah ingin budaya instan. Sebentar ingin cepat selesai. Kemudian banyak hal-hal yang di bypass. Kurang patuh sama SOP. Kurang patuh terhadap prosedur. Kurang patuh terhadap bahwa tadi Pak Tito bilang bahwa ada sebuah proses. Ya, jadi sukses itu adalah sebuah proses tadi kan. Kelima adalah yang dihitung selalu adalah orientasinya, saya jual murah kok, Anda naikin sendiri harga jual itu. Jadi orientasinya adalah bukan selling price, bukan harga jual yang saya tentukan mindsetnya, tetapi yang perlu dimiliki mindsetnya adalah customer buying price. Jadi konsumen akhir itu kemampuan nyerapnya, kemampuan belinya. Jadi kemampuan beli konsumen itu menjadi awal daripada akhir tujuan. Ya, kalau saya jual sekian ya sudah terserah. Tetapi harus diorientasi konsumen akhir tuh mampunya beli berapa sih? Kalau menggunakan konsep retailer ya. Karena apa? Karena kita harus ada tadi tahap-tahapan reseller itu punya untung. Dropshipper harus punya untung. Nah, itu harus diperhitungkan. Tidak bisa hanya konsumen akhir. Dosa besar kedua adalah mereka pesaing bukan mitra. Nah, jangan sampai kita sebagai pengusaha UMKM, bukan EMKM ya, pengusaha UMKM atau orang yang ada di rumahan, produksi rumahan, adalah bersaing dengan retailer. Jadi retailer itu bukan mitra, tetapi pesaing kita. Nah, ini yang bahaya. Jadi orientasinya adalah they are kompetitor. Jadi kita berkompetisi dengan mereka. Harusnya mereka adalah kolaborasi. Jadi kita perlu berkolaborasi, bukan berkompetisi dengan reseller kita. Ya, dan itu adalah caring. Nah, kemudian yang menjadi masalah di dalam bisnis reseller, kadang-kadang tidak memiliki pola berpikir untuk memberikan proteksi kepada reseller. Proteksi bisa karena harga dijamin, harga Anda adalah tidak ada yang lebih murah. Ya, jangan sampai nanti ada main kong kali kong. Kedua, bisa saja tidak ada proteksi terhadap wilayah atau area. Lu jual kemana aja, terserah lu deh. Lu bebas deh. Ya, mungkin untuk industri-industri tertentu
hal ini bisa dilakukan, tetapi untuk bisnis rumahan kok rasanya agak berat. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada wilayah. Kemudian tidak ada proteksi juga, proteksi produk. Ya, proteksi. Jadi kalau contoh kalau saya punya produk 5 macam, 6 macam, 7 macam, kayak tadi Pak Anton ya, Pak Anton itu kan jualnya ikan, ada cumi, ada udang, ada ikan kembung, ada macam-macam ikan. Kalau ingin menggarap reseller itu menjadi bisnis yang besar di reseller, mereka diproteksi salah satu produk. Mereka jual semua item, tapi ada satu produk unggulan dia. Jadi reseller A punya unggulan produknya adalah udang, gitu. Itu dia akan menjadi hebatnya di udang. Kemudian yang lain menjadi pelengkap. Nanti reseller B, wah dia jagonya di kembung, di ikan di cumi, contoh kayak gitu loh. Baronang jagonya gitu loh. Jadi itu ada proteksi produk. Tujuannya apa? Sehingga dia bisa menikmati untung sedikit lebih besar karena ada proteksi produk di orang lain nggak dapat. Andai kata dapat pun nggak banyak. Contohnya kayak gitu ya. Oke, kemudian ada wilayah dijelaskan geografis. Tapi kalau saya lihat tadi Pak Anton, kelihatannya sudah per kecamatan satu ya. Itu sebetulnya sudah proteksi area, sudah proteksi wilayah ya. Nah, tinggal harga diyakini bahwa harga yang dijual itu adalah betul-betul ketika dia ingin masuk ke dropshipper, mereka tidak bersaing. Tetapi dropshipper juga adalah mitra daripada retailer. Maka akan jadi besar. Oke. Kemudian yang keempat, dosa keempat itu adalah mental transaksional. Ya, tadi hanya berpikir jangka pendek, kurang berpikir jangka panjang. Jadi bisnisnya jangka pendek. Ya. Nah, coba pikirkan jangka panjang. Jangka panjangnya tentunya kita lihatlah apakah 6 bulan, apakah setahun, apakah 2 tahun. Sebetulnya jangka panjang adalah ya seterusnya bisnis itu. Selama prinsip-prinsip 3C itu, ya 3C itu kita patuhi. Ya 3C bisnis ini adalah cara berpikir orang Chinese business. Orang Chinese berbisnis itu kan 3C. 1 cuan. Semua cuan. UKM cuan, reseller cuan, dropshipper cuan, pelanggan pun merasa cuan beli barang dari kita. Artinya antara kualitas dan harga balance itu cuan. Kedua, C kedua adalah Chengli. Ada kewajaran. Ada kewajaran. Ini bahasa Chinese ya. Saya juga mengutip tentunya ya. Saya juga nggak ngerti. Chinese. C kedua adalah Chengli. Kewajaran. Jadi kalau ternyata saya punya spread margin itu bagus, ya retailer kasih margin juga bagus, dropshipper bagus, kemudian reseller menikmati juga. Tapi ketika ada satu produk yang saya untungnya nggak bisa bagus nih. Karena belum tentu produk itu untungnya bisa spread sama loh. Ada produk-produk tertentu yang untungnya kecil. Ya, mungkin struktur harganya juga bisa berbeda. Jadi reseller mendapatkan keuntung lebih kecil, ya. Dropshipper untung lebih kecil. Tapi ada untungnya lebih gede, ya kita bagi juga lebih gede. Itu yang namanya C kedua, Chengli. Jadi wajar. C ketiga adalah cincai. Cincai itu toleransi, tenggang rasa. Pedagang itu pasti satu situasi tertentu ada kesulitan. Kita perlu bantu, kita perlu tenggang rasa, kita perlu pahami apakah memang mereka kesulitan atau mereka pedagang ini, reseller ini nakal. Kalau nakal cerita lain ya, nakal ya sudahlah, nggak ada ampun lah kalau nakal gitu ya, attitude. Tetapi bisnis itu kadang-kadang ada faktor-faktor tertentu yang menjadi sulit dan seterusnya. Nah, di sini ada yang disebut dengan cincai. Cincai itu toleransi, tenggang rasa. Nah, maka ketika 3C itu tidak terpenuhi, bisnis ketika udah cuannya mepet, kerjanya kerja bakti, kaku banget, kadang-kadang nggak wajar, ya maka akan muncul C keempat, yaitu cialat. Cialat itu artinya udah bahaya, lampu merah. Nah, ketika relasi bisnis sudah pada tahap lampu merah, dan kita tidak merubah pola bisnis, maka C kelima yang muncul adalah caw. Caw itu adalah lari, putus hubungan. Hilang semua kita punya reseller, hilang punya dropshipper, hilang kita punya customer, ya. Maka pegang filosofi 3C, itu mental, ya. Kemudian mental transaksi yang tadi adalah no service. Jadi kita kurang aware tentang pentingnya service, apalagi situasi pandemi. Pandemi adalah service menjadi komponen lebih signifikan ketimbang sebelum pandemi.
kaitannya service ini adalah tentunya kalau di dalam ilmu yang lebih berat nama CRM, Customer Relationship Management. Ya saya tidak perlu memahami nanti terlalu dalam tentang CRM, tetapi pentinglah memahami tentang service pelayanan. Apa sih pelayanan quick response? Karena di dalam dunia sekarang, dunia digital, kagak ada sekarang WA masuk dijawab sejam kemudian udah nggak ada. WA hari ini masuk, detik ini masuk, hitungan detik harus direspon. Responnya tuh minimum. Terima kasih Bapak atau terima kasih Ibu bahwa kami sudah menerima pesanan Ibu, menerima berita Ibu dalam waktu segera kami akan jawab. Jadi bukan setelah setengah jam, setelah 1 jam no respon, sampai ke besoknya nggak respon, apalagi sampai ke hari besok. Nah ini yang pengertian no service. Apakah untuk order, apakah untuk komplain, apakah untuk apapun. Jadi perlu quick reply. Oke. Yang kelima, 5 dosa besar adalah no investment. Nggak mau berinvestasi. Kurang mau berinvestasi. Investasi dalam hal apa? Produk yang lebih inovatif, yang lebih up to date, yang lebih kekinian, yang lebih terima pasar, dan termasuk investasi untuk sumber daya manusia, yaitu pelatihannya. Karena apa? Semakin konsumen kita semakin pinter, maka kita sebagai penjual dituntut lebih pinter lagi. Ya, tadi poin Pak Tito ada 6 poin. Nah, 6 itu adalah akan jalan kalau SDM-nya benar, sumber daya manusianya benar. Ya, tadi Pak Tito yang 6 tadi di awal itu adalah itu akan mulus banget kalau kita punya orang-orang yang baik, orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya tanggung jawab dan seterusnya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu semua. Semoga bisa menjawab secara komprehensif atas seluruh pertanyaan yang terjadi. Terima kasih. Luar biasa Pak Min ya Bu Sarah tadi ya, itu melengkapi daripada tadi strategi kita